Pemirsa, siang tadi pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak tiba di Jambi melalui Bandara Sultan Taha. Didampingi aktivis sosial Irma Huta Barat, Kamarudin akan meminta surat kuasa baru kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua. Menurut Kamarudin, ada 5 surat kuasa yang akan diminta pengacara kepada keluarga Brigadir J. Kelima surat kuasa tersebut yaitu pertama menyangkut kasus laporan palsu tindakan pelecehan seksual, tindakan pencurian uang ratusan juta dari rekening almarhum Joshua yang diduga dengan tindakan pencucian uang, merekayasa motif kasus pembunuhan serta menyebarkan berita bohong lalu memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Rencananya setelah mendapatkan surat kuasa tersebut, pengacara akan segera ke Barreskrim Polri untuk melakukan pelaporan. Rangka mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa karena kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Selain itu Bang? Selain itu, ya itu aja, jadi kita saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik, di mana beliau sama Perdi Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menodongkan senjata, padahal itu tidak benar. Surat kuasa kedua adalah pencurian. Jadi almarhum sudah meninggal tetapi uangnya dicuri dari rekeningnya, dipindahin ke rekening tersangka sebesar 200 juta, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Lalu apa hasil pertemuan pengacara dengan keluarga Brigadir J yang berlokasi di Jambi? Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami di Jakarta, tepatnya di kantor LPSK. Pertama kita menuju ke Jambi terlebih dahulu, pemirsa. Sudah ada rekan kami Bayu Alfarisi di sana. Bayu, apa hasil perbincangan antara pihak keluarga almarhum Brigadir Joshua dengan kuasa hukum? Baik, Tisa dan Andro, serta pemirsa, selamat petang. Saya akan mengabarkan hasil dari pertemuan antara Kamarudin Simanjuntak dengan pihak keluarga almarhum Brigadir Joshua. Dan apa yang diminta oleh pihak pengacara keluarga yaitu Kamarudin tentang surat kuasa, 5 buah surat kuasa tadi sudah diberikan oleh ayahanda Brigadir Joshua yaitu Bapak Samuel Huta Barat. Bapak Samuel Huta Barat menandatangani 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa mengenai laporan palsu dan pelecehan seksual, surat kuasa pencucian uang dari rekening Joshua yang diduga mengalir ke salah satu tersangka, surat kuasa pelaporan terhadap rekonstruksi pembunuhan yang direkayasa, serta surat kuasa informasi bohong dan memfitnah orang yang sudah meninggal gitu. Baik, Bayu. Ada materi apa lagi yang disampaikan kuasa hukum kepada pihak keluarga? Karena karena orang tua dari almarhum Brigadir Joshua sudah memberikan surat kuasa penuh, 5 buah surat kuasa penuh kepada Kamarudin Simanjuntak. Maka tadi sebelum meninggalkan Jambi, Kamarudin Simanjuntak mengatakan kepada kami bahwa dia akan segera membuat laporan ke SPKT Mabes Polri, dan bila mana nanti orang tua dari Brigadir Joshua akan dimintai keterangan lebih lanjut terkait apa yang akan dilaporkan ini, maka pihak keluarga Brigadir Joshua akan diterbangkan ke Jakarta. Begitu, Andrew. Ya, artinya keseluruh 5 surat kuasa tersebut sudah dibawa oleh Kamarudin Simanjuntak dan saat ini apakah masih berada di Jambi atau mungkin tadi Anda sebutkan sudah terbang lagi ke Jakarta? Pukul 5 atau pukul 17.00 tadi Kamarudin sudah terbang ke Jakarta, dan kemungkinan besar karena Jakarta Jambi kurang lebih 55 menit, maka menjelang nanti azan maghrib Kamarudin akan segera tiba kembali ke Jakarta. Dan rencananya karena telah mendapatkan surat kuasa penuh sebanyak 5 buah dari keluarga Brigadir Joshua, maka esok hari rencananya Kamarudin Simanjuntak akan segera membuat laporan ke Mabes Polri. Begitu kita. Baik, Bayu, kami juga ingin tahu mengenai rekening. Kabarnya dari keluarga menginginkan bahwa rekening ini dilacak kemudian dikembalikan ke ahli warisnya. Benar, Andro. Tadi setelah bincang-bincang kita pada saat Kamarudin baru saja tiba di Jambi, yang lebih ditekankan adalah adanya aliran dana 200 juta dari rekening Joshua yang berpindah diduga ke salah satu tersangka. Dan ini akan menjadi topik
atau pengaduan yang sangat diharapkan mendapat respon dari pihak Mabes Polri untuk ditelusuri lebih lanjut. Karena menurut pihak keluarga, Joshua sendiri memiliki tabungan yang akan dipergunakannya sebagai uang untuk pesta pernikahan pada 8 bulan ke depan. Begitu, An. Ya, Bayu, yang pesta 8 bulan ke depan ini ada 2 uang nih yang kita ketahui. Ada 62 juta yang disita, yang kabarnya disita, kita belum tahu, butuh konfirmasi lagi apakah itu benar dan apakah itu uang yang akan digunakan untuk menikah atau uang yang 200 juta yang berpindah ke rekening RR. Ini seperti apa informasinya yang Anda dapatkan dari pihak keluarga? Baik, tadi kalau Kamarudin mengatakan kepada kita untuk memperjelas penggunaan uang atau uang itu sebenarnya milik Joshua atau apa, itu akan dikonfirmasikan melalui pengaduan yang sudah dibuatkan surat kuasanya ini. Nah, yang lebih diperjelas adalah kita bahwa ada uang lagi 62.870.000 yang itu bukan berada di rekening. Tetapi menurut pengakuan dari orang tua Brigadir Joshua bahwa uang itu terdapat di tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Joshua pada saat pulang dari Magelang. Dan ini juga akan menjadi prioritas karena ini uang apa dan akan dilacak. Namun sekali lagi tidak, menurut orang tua Brigadir Joshua kemungkinan besar uang-uang tersebut adalah uang tabungan daripada Joshua untuk pesta pernikahannya 8 bulan nanti. Baik, Bayu Alfarizi mengabarkan langsung dari Jambi. Kita langsung menuju ke kantor LPSK bergabung bersama dengan Iksan Zari. Perkembangan terbaru dari sana seperti apa, Iksan Zari? Ya, Andro, Tisa, dan juga pemirsa mengenai perkembangan yang ada di LPSK ini memang diketahui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini sudah menerima permintaan perlindungan dari Baradae. Pengamanan dan pengawalan pun yang dilakukan LPSK ini sudah dilakukan sejak hari Jumat lalu. Namun mengenai rumah tahanan khusus, Baradae hingga saat ini masih ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Hal ini dikarenakan memang LPSK sendiri belum memiliki rumah tahanan, terlebih lagi untuk justice kolaborator. Juru bicara LPSK, Ruli Novian, tadi mengatakan memang idealnya LPSK ini harus memiliki rutan sendiri, di mana itu dibutuhkan untuk memudahkan LPSK dalam melakukan perlindungan ataupun pengamanan terhadap saksi dan korban. Dan pihak LPSK juga sudah mewacanakan adanya ataupun pengadaan rutan khusus untuk LPSK ini, dan itu sudah sudah dikoordinasikan dengan Dirjen Pas. Namun untuk kapan akan direalisasikan ini masih berproses, begitu artinya kita masih menunggu nantinya LPSK ini memiliki rutan khusus yang diperuntukkan untuk saksi dan juga korban. Kemudian mengenai permintaan perlindungan yang diajukan oleh Putri Chandrawati, kita ketahui memang sudah ditolak begitu oleh pihak LPSK. Ini dikarenakan Putri Chandrawati ini tidak memenuhi unsur ataupun kelayakan untuk diberikan perlindungan. Dari hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh pihak LPSK beberapa waktu lalu, ini memang tidak ada informasi yang bisa digali oleh psikiater dan juga psikolog pada saat melakukan asesmen terhadap Putri, dan itu merupakan salah satu acuan ditolaknya permintaan Putri untuk mendapatkan perlindungan. Ditambah lagi pengumuman sebagai tersangka yang disampaikan oleh Bareskrim itu juga menjadi salah satu alasan LPSK menolak permohonan perlindungan tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai adanya dugaan suap terhadap LPSK yang dilakukan oleh staf Irjen Pol Verdi Sambo pada saat tanggal 13 Juli lalu ini, LPSK memang membenarkan adanya diberikan 2 amplop, namun LPSK tidak menerima amplop tersebut, bahkan tidak pernah membuka isi amplop tersebut apakah uang atau tidak. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari juru bicara LPSK Ruli Novian terkait dugaan suap yang dilakukan terhadap LPSK. Kalau nggak salah tampak ya, tim advokat itu ya kalau memang dibutuhkan informasi dari LPSK secara langsung oleh KPK ya silakan saja. Tetapi kalau kita mau membuat laporan sampai saat ini belum ada rencana. Karena begini, informasi itu kan bukan LPSK yang bilang bahwa itu suap. Kemudian beredar karena ada informasi waktu di awal dari Pak
Prof Mahfud ya, Pak Menko. Nah itu memang karena memang LPSK tidak menerima, nah ini perlu dipahami nih, banyak yang bilang bahwa oh diterima, LPSK tidak pernah menerima itu, tetapi ada situasi di mana LPSK, petugas LPSK disodorkan 2 amplop itu. Apakah isi amplop itu uang atau bukan ya LPSK tidak tahu karena memang tidak pernah diterima oleh LPSK. Makanya saya tegaskan tadi, kalau suap atau bukannya kan lalu dilihat isinya apa. Tetapi informasinya bahwa kemudian isinya uang itu bukan dari LPSK. LPSK disodori 2 amplop titipan Bapak. Bahasanya kan begitu. Nah, makanya kemudian banyak orang yang beranggapan bahwa itu adalah uang. Gitu. Dalam kasus-kasus lain juga pernah begitu, tetapi LPSK tidak pernah menerima atau bahkan sampai membuka itu. Dan pernah juga dulu banget udah kita tolak malahan, kita balikan. Kadang-kadang suka diselip-selipkan itu. Kami kabarkan kembali ke Anda, Andro Tisa. Baik, terima kasih Ihsan atas laporan Anda dan sebelumnya Bayu mengabarkan langsung dari Jambi.